Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga hari Rabu 10 November 2021, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Emeritus Parlindungan Lumban Gaul. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya sangat besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang telah melindungi kami, memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Engkau juga telah memperkenankan kami, sehingga pada hari ini kami dapat memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu di malam hari ini. Bukalah hati dan pendengaran kami, supaya kami dapat memahami apa kehendak Tuhan. Dan urapilah dengan Roh Kudus-Mu Bapak Pendeta Parlindungan Lumban Gaul yang akan menaburkan firman Tuhan pada malam ini. Kami serahkan ibadah keluarga pada malam ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta
yang mengasihi manusia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita satu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita bersama-sama boleh melayani firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah rumah tangga ini. Dan tibalah saatnya dalam ibadah ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bila kiranya Tuhan Engkau persiapkan kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami semua. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh menuntun dan memimpin kami di jalan kehidupan yang memang penuh dengan persoalan dan pergumulan ini. Lalu kami dimampukan juga untuk menjawab segala tantangan dan halangan yang ada dan yang kami temui dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami alaskan semata-mata di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menaungi kehidupan kita, sehingga kita tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, melakukan pekerjaan kita, dan tetap berada dalam keadaan sehat oleh karena tuntunan dan penyertaan-Nya bagi kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup hanya dengan dirinya sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain di dalam hidupnya dan juga untuk hidupnya. Karena itu muncullah organisasi-organisasi persekutuan yang hidup. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menghindarkan diri dari apa yang disebut sebagai persekutuan. Sejak lahir, ia lahir sebagai anggota sebuah persekutuan keluarga. Kemudian kalau ia nanti bermain, belajar, bekerja, paling tidak manusia itu akan menjadi anggota persekutuan baik dari keluarganya maupun dari bangsanya. Saudara-saudaraku,
Persekutuan itu lahir dari kebutuhan manusia untuk bersekutu. Oleh karena itu, hidup matinya sebuah persekutuan itu kemudian tergantung dari besar kecilnya kesadaran dan kemauan anggota-anggota persekutuan itu untuk bersekutu. Persekutuan itu akan berakhir ketika penghayatan anggota-anggotanya juga berakhir. Kan itu dapat dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup matinya suatu persekutuan itu tergantung dari kuat lemahnya landasan yang mempersatukan anggota-anggotanya. Kalau landasannya lemah, anggota tubuh itu pun akan tercerai-berai dan tamatlah riwayat persekutuan itu. Tetapi kalau landasan persekutuan itu kuat, anggota-anggota persekutuan itu pun akan tetap bersekutu secara erat dan langgenglah hidup persekutuan itu. Saudara-saudaraku, gereja adalah salah satu persekutuan manusia. Oleh karena itu, kalau kita menyebut gereja, bukan soal gedungnya, tapi manusia-manusia yang ada di dalam gereja itu. Kita yang sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu masa depannya gereja itu juga tergantung kepada dua hal. Adakah ia mempunyai landasan pemersatu yang kuat? Dan adakah semua anggotanya tetap menyadari, menghayatinya, dan mentaatinya? Dua hal inilah yang patut kita sadari dalam kehidupan beriman dan bergereja. Dalam rangka persekutuan gereja itulah, maka Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi menyatakan bahwa kesatuan dalam kehidupan jemaat adalah salah satu kunci yang sangat penting yang harus ditumbuhkan. Kesatuan dalam kehidupan jemaat itu harus terlihat dengan jelas di dalam semangat untuk tetap peduli, menolong yang membutuhkan bantuan, dan menerima keberadaan yang lain tanpa dipengaruhi oleh beraneka ragam perbedaan yang ada di antara mereka. Dari pola kehidupan jemaat inilah nantinya akan terpancar kesaksian yang indah tentang ajaran Kristus yang dapat dilihat oleh orang lain. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-10. Lalu kepada orang-orang Yahudi yang selalu menyatakan diri sebagai umat pilihan Tuhan,
Paulus katakan, umat pilihan Tuhan itu harus dipahami bahwa Tuhan akan memakai kehidupan mereka sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi sayang, dalam perjalanan sejarah, umat pilihan ini justru banyak hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mereka kemudian menolak kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik melalui penyaliban ataupun sesudah kebangkitannya. Sikap penolakan terhadap Kristus inilah yang membuat Tuhan kemudian mengalihkan status umat pilihannya itu tidak lagi secara eksklusif di bawah orang-orang Yahudi, tetapi kini terbuka bagi siapapun yang mau percaya dalam iman kepada Kristus dan mau hidup bersamanya. Dengan pemahaman seperti ini, maka jemaat di Roma itu dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bagian dari umat pilihan Tuhan. Dan karenanya memiliki tanggung jawab untuk menjadikan diri mereka sebagai kesaksian yang hidup bagi sesama. Supaya bangsa-bangsa lain akan menikmati sukacita di dalam kebersamaan dengan mereka. Ayat 11. Saudara-saudaraku, panggilan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan ini diangkat sebagai tanda kebersamaan diri umat Tuhan yang tidak pernah terlepas dari hubungan dengan sesama. Mereka harus menjadi pembawa berkat secara nyata bagi orang lain, sehingga bisa menghadirkan sukacita secara utuh dan tulus. Dan ketika melakukan hal ini memang tidak begitu mudah bagi kita. Karena kita akan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitulah pepatah para orang tua pada zaman perang kemerdekaan dahulu. Sekarang pepatah ini oleh banyak orang, khususnya kaum muda, digantikan dengan kata-kata ku tahu yang ku mau, atau do it yourself. Bahkan pepatah ini di zaman modern sekarang ini bagi mereka-mereka yang suka kawin-mawin ya, atau menganut poligami, akan berkata bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Begitulah beberapa dampak penyataan yang negatif di dalam dunia kita sekarang ini yang memang semakin individualistik,
Tetapi pepatah ini saudaraku di dunia bisnis justru semakin lama kebenaran kata-kata ini semakin nyata. Kalau dahulu orang bisa berhasil dengan tenaga, pikiran, dan ototnya sendiri, sekarang suatu usaha baru bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh kerjasama dari beberapa orang. Jadi suatu usaha itu baru bisa berjalan dengan baik bila didukung oleh beberapa orang yang mau bekerja sama dengan baik. Itulah saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang kasih. Mengapa kita tidak bisa bersatu dengan sesama yang harus mengalami banyak hambatan dan tantangan? Yaitu salah satu tantangan atau hambatan bagi kita untuk bersatu dengan sesama adalah egoisme kita manusia. Sifat egois manusia membuat tiap orang itu berusaha untuk mencari pemenuhan kebutuhan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan kehidupan orang lain. Seseorang mencari kesenangan bagi diri sendiri tanpa memperdulikan kebaikan bagi orang lain. Apabila orang-orang seperti ini diharapkan untuk bisa bersatu dalam kebersamaan, bekerja sama dengan orang lain, maka yang terjadi adalah permainan politik dalam pergaulan. Mereka akan berusaha tampak bersatu tetapi tetap melindungi kepentingan pribadi-pribadi di atas kepentingan kelompok. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan pemersatu yang utama itu adalah Yesus Kristus. Yang dikatakan dalam Alkitab oleh Rasul Paulus, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi Bapak Ibu, pemersatu kita orang beriman, yaitu Kristus, tidak pernah mencari kesenangannya sendiri. Sebaliknya ia menanggung banyak hinaan dan bantahan dari orang-orang yang bermasalah. Karena itu bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya juga dituntut untuk mencari kesenangan orang lain. Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya, supaya semakin banyak orang yang mau memuliakan Tuhan.
Saudara-saudaraku, bukankah kita dapat bekerja dan membangun orang-orang agar mereka semakin maju, semakin bertumbuh di dalam kebenaran dan keadilan? Dan dengan demikian hidup mereka menjadi kesaksian yang baik dan memuliakan Tuhan. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu kasih, maka dapat dikatakan Tuhan telah menjadi pemersatu yang positif dan kekal dan yang kuat bagi kita. Begitulah orang-orang percaya yang telah bersatu di dalam Tuhan. Bersatu bukan karena menuruti pribadi atau kelompok, melainkan bersatu karena menikmati, karena menuruti kepentingan Tuhan. Bersatu karena menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Kristus telah memulai persatuan ini dengan menerima kita sebagai bagian daripada dirinya. Dan kita pun dituntut untuk dapat menerima orang lain yang berbeda. Dan penerimaan kita itu adalah bagian dari memuliakan Tuhan. Semangat memuliakan Tuhan dalam satu hati dan satu suara inilah yang membuat kita bersaksi bagi bangsa-bangsa lain. Yang membuat berbagai bangsa, baik Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan maupun bangsa-bangsa lain, bersama-sama memuji dan bersukacita di dalam Dia. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan. Pada hari ini, maka firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita ini dapat menjadi satu pengingat bagi kita semua, bahwa kita juga semua terpanggil untuk menjadi pahlawan dalam tanda petik bagi orang lain. Pahlawan yang tidak mencari kehormatan dan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kepahlawanan bukan untuk berperang melawan pasukan militer dengan segala perlengkapan senjatanya, tetapi berusaha melawan egoisme kita manusia yang selalu menarik kita untuk mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Kepahlawanan itu Bapak Ibu Saudaraku dapat dimulai dari kepedulian kita terhadap orang lain yang kemudian berlanjut dengan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang baik yang dapat membantu orang lain di dalam kehidupan ini. Kepahlawanan tidak selalu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kepahlawanan juga bisa mulai dari sesuatu yang sederhana, yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang remeh dalam kehidupan ini. Yaitu mau memperdulikan orang lain dan melakukan yang baik terhadap orang lain dengan tulus dan ikhlas. Dan semua apa yang dilakukannya itu dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan
yang telah mengasihi semua orang. Inilah panggilan kita semua di sepanjang kehidupan ini. Oleh karena itu, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dan tetap menjalani tugas dan tanggung jawab kita untuk terus-menerus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang Kau boleh nyatakan bagi kami. Kami bersyukur dan terima kasih karena firman-Mu telah mengingatkan kami untuk menjalani satu persekutuan hidup yang terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Persekutuan yang selalu mau peduli dengan orang lain. Persekutuan di mana anggota-anggotanya satu dengan yang saling mendukung, saling menopang dan saling membantu dalam kehidupan ini. Supaya dengan demikian persekutuan kami dalam tubuh-Mu menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga orang lain ataupun bangsa-bangsa lain tertarik untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Bersukacita bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Panggilan setiap kami adalah memperdulikan sesama, membantu di dalam segala kekurangan mereka, menolong mereka ketika mereka mengalami kejatuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi panggilan-Mu bagi kami lewat firman-Mu dapat kami lakukan dalam menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya, sehingga hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami adalah hari-hari yang bermanfaat, hari-hari yang sungguh-sungguh menopang kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Bapa dalam surga, kami doakan semua warga jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi dimanapun mereka berada. Dan apapun pergumulan yang mereka hadapi, kesulitan hidup yang sedang mereka rasakan, biarlah di dalam segala keadaan ini mereka boleh menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan yang datang untuk menopang, memimpin dan menyertai mereka. Sehingga segala sesuatu dapat mereka atasi hanya dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan hidup. Kami doakan setiap kepala keluarga dalam tugas dan pekerjaannya, Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Dan melalui pekerjaan baik yang mereka lakukan, mereka boleh merasakan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, yang mencukupi segala kebutuhan hidup ekonomi kaum keluarganya. Berkati pula setiap ibu rumah tangga dalam tugas dan tanggung jawab mengelola hidup rumah tangganya, mendidik dan membesarkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Bila kiranya juga dapat dilakukan dengan sukacita. Dan bagi anak-anak kami dalam segala pergumulan mereka, dalam segala pertumbuhan mereka, dalam segala pergaulan mereka, dalam studi mereka, kami pertaruhkan dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan bagi mereka masing-masing.
Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai mereka dalam menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada mereka. Biarlah mereka tetap merasakan bahwa Tuhan tetap memberkati mereka dan memberkati juga semua anak-anak, menantu dan cucu-cucu mereka dimanapun mereka berada. Maha besar Tuhan Allah dalam surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sedang berada dalam keadaan sakit atau sedang berada dalam pemulihan dari sakit penyakit yang sedang dialami. Tuhan berkati obat-obat yang dipakai, berkati juga para medis, dokter dan perawat di rumah sakit yang menjalankan tugas pelayanan terhadap sesamanya yang menderita sakit. Dan bila semuanya itu bekerja untuk memberikan kesembuhan pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terus berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. Kami tahu kuasa-Mu akan berjalan melalui semua kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik itu penetapan program protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua orang, pelaksanaan PPKM dalam level-level tertentu di beberapa provinsi di Indonesia, dan juga vaksinasi COVID-19 secara nasional yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 bersama dengan TNI dan Polri dan juga para pemimpin di daerah-daerah saling bahu-membahu untuk melaksanakan vaksinasi bagi seluruh rakyat ini. Kami juga menyerahkan para medis, dokter-dokter dan perawat-perawat di rumah sakit dalam tugas pelayanan mereka terhadap sesamanya yang menderita, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Berkati pelayanan mereka dan biarlah kiranya melalui kuasa Tuhan maka pelayanan mereka mendatangkan kesembuhan bagi sesamanya, secara khusus bagi mereka yang terpapar COVID-19. Terima kasih juga Tuhan untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia yang turut membantu program pemerintah di masa pandemi ini, bahkan juga pribadi-pribadi yang mau membagikan sebagian berkat yang telah mereka terima daripada-Mu untuk sesamanya yang menderita kekurangan, khususnya mereka yang menderita sakit. Terlebih mereka-mereka yang terpapar COVID-19 yang harus menjalani pemulihan, baik di rumah sakit ataupun tempat tertentu, bahkan juga di rumahnya sendiri dalam rangka isolasi mandiri. Bila kiranya mereka-mereka yang telah yang berkenan membagikan sebagian berkat yang telah mereka terima daripada-Mu, berkati juga mereka dalam hidup, keluarga dan pekerjaan mereka. Maha besar Tuhan Allah dalam surga, kami juga menyerahkan kepada-Mu sesama warga jemaat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi ini yang mungkin mengalami pergumulan yang berat. Tuhan topang mereka dan kuasa-Mu, pimpin dan sertai mereka dalam segala pergumulan. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bagi mereka juga untuk memenangkan pergumulan yang berat itu, sehingga mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami alaskan semata-mata di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja, atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 286. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Oh hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan perjalanan kehidupan ini dengan selalu memperhatikan sesama kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.